Halo semua, kabar baik di sini. Kembali lagi bersama saya, Sela Pratamawati, dalam podcast kita kali ini dengan topik penguatan civil literasi dalam pembentukan warga negara yang baik dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi warga negara. Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai topik tersebut, kita mau kenalan dan nanyain dulu nih gimana kabar teman kita yang lain yang akan bersama saya membahas mengenai topik tersebut. Perkenalkan, nama saya Wanda Febrianti Simanjuntak. Saya berasal dari Medan. Kabar saya pada masa COVID ini baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Adrilia dan kabar saya saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Darmansyah. Kabar saya selama pandemi alhamdulillah baik. Dan selama pandemi ini saya banyak menghabiskan waktu saya untuk melakukan kegiatan positif seperti memulai untuk berbisnis. Wah, seneng banget nih dengerin kabar kalian semua. Oke deh, sekarang kita mau masuk dalam topik pembahasan kita. Teman-teman, perlu kita ketahui dulu bahwa arus deras budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran kita terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dirasakan semakin memudar loh. Hal itu tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa sendiri. Baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup yang lebih konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri di kalangan masyarakat dewasa ini. Maka dari itu teman-teman, dengan adanya penguatan mengenai civil literasi, diharapkan kita dapat membentuk ketahanan pribadi warga negara yang lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, mungkin dari kalian nih masih bingung kan apa yang saya bicarakan tadi? Civic literasi, ketahanan pribadi warga negara. Maka dari itu teman-teman, kita mau tanyain dulu nih sama teman kita Wanda. Menurut Wanda nih, apa sih civic literasi dan ketahanan pribadi warga negara itu? 1. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan penguasaan yang komprehensif tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban kewarganegaraan, melainkan lebih luas dan mendalam, termasuk mempersiapkan warga negara menjadi global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta pendidik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem internasional. 2. Pengertian ketahanan pribadi warga negara. Ketahanan pribadi merupakan turunan dari konsep ketahanan nasional yang berawal dari tingkat nasional kemudian turun ke dalam diri pribadi setiap individu. Kepribadian Pancasila harus tertanam di dalam diri setiap manusia Indonesia, sehingga mampu memiliki ketahanan pribadi yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Wah, cukup menarik juga ya Wanda. Nah, kalau menurut Messi nih, dari penjabaran Wanda tadi, kira-kira seseorang yang telah memiliki ketahanan pribadi yang baik itu yang bagaimana ya Messi? Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai ciri-ciri dari seseorang yang memiliki ketahanan pribadi yang baik. Ketahanan pribadi yang perlu ditumbuh kembangkan harus dapat mencerminkan sosok manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila dengan segala implikasinya, dan menunjukkan pribadi yang memiliki watak untuk dapat diandalkan, memegang prinsip, dan seseorang yang berfokus dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Ciri-ciri seseorang yang memiliki ketahanan pribadi yaitu: pertama, memiliki rasa percaya diri dan berpegang pada prinsip. 2. Bebas dari rasa ketergantungan tetapi mendambakan kebersamaan. Dan yang ketiga, memiliki jiwa dinamis, kreatif, dan pantang menyerah.
Oke Messi, selanjutnya nih, mau tanya sama Bapak Rizal. Menurut pendapat Rizal, kenapa ya kita sebagai warga negara perlu dengan adanya civic literasi ini? Perlunya penguatan civic literasi merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa, terutama pada pemuda yang semakin berkembang. Penguatan civic literasi mengarah pola pikir pemuda untuk tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, untuk mendorong warga negara turut serta membangun bangsa melalui pemikiran dan juga aksi. Penguatan civic literasi mengarah pola pada pembentukan warga negara yang dapat memikirkan solusi permasalahan yang ada dan meluruskan pola pikir masyarakat yang keliru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, sepertinya teman-teman kita ini sudah memiliki ketahanan pribadi yang baik ya. Oke deh teman-teman, dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh teman kita tadi, saya bisa simpulkan bahwa dengan adanya peningkatan civic literasi ini dapat pula meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita sebagai warga negara dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan yang menjadi keniscayaan nih seiring dengan perubahan politik dan menuntut warga negara bertindak secara otonom. Soalnya nih teman-teman, keadaan kita sekarang ini menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembangan dan kemajuan iptek serta arus globalisasi. Oleh karena itu nih, civic literasi ini memiliki beberapa komponen inti yang sangat berguna bagi kita sendiri, seperti komponen pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter atau sikap kewarganegaraan atau civic disposition, yang merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan ketahanan pribadi warga negara yang lebih baik lagi. Nah, sekarang untuk Wanda, Rizal, dan Messi, boleh nih dikasih contoh mengenai kegiatan penguatan civic literasi dalam usaha kita menumbuhkan ketahanan pribadi warga negara yang lebih baik lagi. Contoh bentuk kegiatan kewarganegaraan dalam usaha menumbuhkan ketahanan pribadi warga negara yang baik. Contohnya, bela negara yang dimana hal itu berbentuk suatu tekad sikap perilaku sebagai warga negara yang dijiwai oleh dasar kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai civic literasi dan ketahanan pribadi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan pola perilaku yang ditunjukkan dengan adanya keinginan dan terus berusaha untuk mempraktikkan materi-materi yang telah disampaikan saat sosialisasi pada kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya yaitu melakukan sosialisasi civic literasi atau materi-materi kewarganegaraan. Nah teman-teman, boleh dong dikasih saran kepada teman-teman kita di luar sana yang mungkin sedang menonton video kita ini terkait dengan civic literasi. Sarannya, sebagai mahasiswa harus mampu mengaplikasikan bentuk ketahanan pribadi warga negara, supaya setiap bentuk ketahanan pribadi warga negara dapat mendorong ataupun memperkokoh ketahanan nasional dan dapat menjadi warga Indonesia yang seutuhnya peka dan cermat dalam segala hal yang mengenai bentuk dari ketahanan pribadi warga negara. Baiklah, saran saya bagi mahasiswa yaitu mahasiswa sebagai warga negara muda diharapkan dapat menjadi aktor penggerak dalam penguatan civic literasi serta memiliki kepedulian sosial dalam diri berupa keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Saran saya untuk mahasiswa harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk warga negara yang baik guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang paham dan mengerti literasi bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Nah teman-teman, dengerin ya saran dari teman kita ini.
Soalnya banyak banget nih yang menyepelekan hal-hal seperti ini dan berdampak buruk juga loh bagi diri mereka, bahkan merugikan orang lain dan negaranya. Demikian teman-teman podcast kita kali ini yang diharapkan agar kita menjadi generasi muda yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman dalam podcast kita selanjutnya. Saya mewakili teman-teman kita yang lain pamit undur diri. Bye-bye.